Perkenalkan, nama saya Leonardo Pandiangan dengan NIM 6213111104. Saya dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Perkenalkan, nama saya Aprilia Eka Putri Lombantoko dengan NIM 6212411017 dari kelas PJKR 3A. Salam olahraga, perkenalkan nama saya Dion Elvin Mentropa dengan NIM 6213111101. Di sini kami akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia dengan materi sejarah bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berkirar satu bertumpah darah, yang satu, dua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sedikit yang saya bisa jelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Oke, saya ingin memulai sedikit materi yang sudah dijelaskan oleh saudara Leonardo. Saya ingin menjelaskan tentang sejak kapan bahasa Indonesia itu digunakan, yaitu pada tanggal 25 sampai tanggal 28 Juni 1938. Itu dilaksanakan pada Kongres Bahasa Indonesia yang berada tepatnya di Solo. Kongres tersebut menghasilkan pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di negara kita ini, yang dimana yang ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Nah, dari sejarah bahasa Indonesia ini kita akan mengetahui seberapa pentingnya bahasa ini terhadap diri kita sendiri. Di dalam bahasa Indonesia ini bisa dikatakan sebagai bahasa persatuan yang bertema erat dengan pembinaan kepribadian masyarakat oleh bangsa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat komunikasi baik antar daerah, antar suku, bangsa, dan masyarakat etnis dan maupun antar budaya Indonesia. Terima kasih.